Family, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Dreampedia dan juga bergabung dengan channel YouTube Revival Fire City. Untuk semua subscriber senior atau yang baru saja subscribe channel ini, saya pastikan bahwa channel ini akan membuat Anda untuk berani bermimpi bersama Tuhan, sehingga Anda akan melihat seluruh impian Anda menjadi kenyataan. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah kunjungan ilahi Tuhan Yesus kepada saya lewat mimpi. Dimana saat itu sekitar jam 4 pagi saya terbangun untuk berdoa dan deklarasi profetik. Karena sekarang ini kami di Fire City sedang mengadakan For Last and Greatest Revival Momentum, di mana kami berpuasa 40 hari dan berdoa setiap jam 4 pagi dan jam 4 sore sambil mendeklarasikan Kisah Para Rasul 4 ayat 24 sampai 23 sampai 31, dan juga minimal 40 menit kami berdoa dalam roh setiap harinya. Yuk, mari yang mau bergabung bersama kami untuk berdoa, berpuasa, dan deklarasi. Saya percaya saat momentum itu terjadi, Anda akan menjadi orang yang akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Jadi, setelah saya berdoa jam 4 pagi, saya rebahan dan saya kembali tertidur. Di sanalah Tuhan Yesus mengunjungi saya dalam mimpi. Dalam mimpi tersebut, saya berada di pinggir pantai dan daerah itu sudah luluh lantah seperti habis diterjang oleh sebuah badai besar ataupun tsunami. Dan di sana tidak ada satu orang pun sama sekali, sebab rumah dan gedung-gedungnya hancur. Dalam perasaan bingung, tiba-tiba saya mendengar bunyi suara trompet, sangkakala, rebana, dan juga langkah kuda. Tiba-tiba dari ujung pantai itu saya melihat pribadi yang mengenakan baju putih dengan jubah ungu dan tali emas. Mukanya bercahaya bagaikan matahari, serta dia menunggangi kuda putih. Lalu dia berhenti di hadapan saya. Dan saya bersujud karena keagungannya, sebab saya tahu dia adalah Tuhan Yesus, Raja alam semesta. Sambil tersenyum dia berkata, "Jangan takut, lihat sesuatu sedang datang." Sambil dia membentangkan jarinya ke seberang lautan. Dan secara tiba-tiba saya melihat sebuah matahari yang sangat besar, dan di tengah matahari itu tertulis nama Tuhan, Yod Hei Vav Hei. Dan saat matahari itu terbit, langsung semua keadaan yang hancur berpuing-puing kembali pulih. Seketika itu juga menjadi sangat indah, dan saya melihat dari matahari itu terbentang sayap berwarna putih seperti kristal, dan bentangan sayap itu membuat orang kembali memenuhi kota itu. Maka Tuhan kembali berkata, "Lihat, sudah terbit bagimu surya kebenaran dengan kesembuhan di sayapnya. Dan maka sampaikan pesanku kepada bangsa-bangsa, khususnya Indonesia, dan Tuhan katakan, surya kebenaran itu menjadi tanda hari yang baru bagi mereka. Sebab hari-hari ini aku akan menghapus kesusahan mereka dan mengganti ratapan mereka dengan tari-tarian. Sebab seperti orang bermimpi, aku akan memulihkan keadaan mereka, dan ini saatnya setiap trauma yang ada akan kuubah menjadi rema, sehingga hidup mereka akan menjadi kesaksian yang memulihkan banyak orang. Dan juga sayapku akan menyembuhkan umatku secara tidak lazim. Inilah saatnya aku menyembuhkan bangsa-bangsa dari setiap wabah." Setelah Tuhan berkata seperti itu, jari jemarinya menyentuh dahi saya, dan saya pun terbangun dari mimpi saya. Mimpi itu begitu nyata, dan hadirat Tuhan masih memenuhi kamar saya. Saya pun berdoa dalam roh. Dan saat itu Roh Kudus katakan, "Sampaikan pesan dari kunjungan ilahiku kepada umatku. Yang pertama, ini hari yang baru bagi mereka.
di mana ratapan mereka di masa lalu akan berubah di hari ini menjadi tari-tarian. Yang kedua, semua trauma yang mereka alami akan menjadi rema yang memberkati banyak orang. Dan yang ketiga, sayapku sedang menyembuhkan bangsa-bangsa dengan cara yang tidak lazim. Yes, ini adalah janji Tuhan yang luar biasa buat kita umatnya di akhir zaman. Haleluya. Apa Anda diberkati dengan pesan Tuhan hari ini? Dan seperti biasa di sesi 2 ini adalah sesi Dream Translation. Saya akan terjemahkan mimpi profetik dari Anda yang memberikan DM di Instagram saya. Yang pertama dari seseorang yang berinisial C. Di dalam mimpinya ia terbang ke langit dan melihat sosok berjubah putih dan rambutnya bersinar. Dan di sekelilingnya banyak sosok berjubah putih terbang mengelilingi sosok yang berwajahnya penuh sinar tadi. Dia seperti ingin menggapai sosok jubah putih itu tersebut, namun tidak bisa menyentuhnya karena ada sesuatu yang mengontrolnya. Dan setelah itu, ia terbangun. Di akhir mimpinya itu sosok jubah putih itu seperti berbicara sesuatu, tapi dia tidak bisa mendengarkannya lebih lanjut atau tidak bisa mengingatnya. Dan saat ia terbangun, ada perasaan sedih dalam hatinya. Jadi melalui mimpi ini, orang yang berjubah putih dengan wajah yang bercahaya adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan jubah putih yang lain adalah mereka orang-orang yang telah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pesan Tuhan dalam mimpi ini yaitu, Tuhan ingin membawamu untuk masuk dalam pengalaman rohani yang lebih tinggi lagi. Dan membuatmu seperti orang-orang itu, bisa terbang dengan bebas dalam pengalaman rohani yang baru. Yang kedua, ini saatnya kamu membebaskan rohmu dari setiap halangan, beban yang membuat kamu belum bisa mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mau kamu terus meningkatkan rasa haus dan lapar kepadanya, dan terus belajar bersama rohnya, agar pada titik tertentu kamu bisa bebas dalam mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama Tuhan. Dan kesedihan yang melanda setelah kamu bangun adalah jeritan dari rohmu untuk mendapat dan menggapai keintiman dan pengalaman dengan Tuhan lebih lagi. Saya berdoa bahwa Anda dilepaskan dari beban dan ikatan yang menghalangimu untuk mengalami pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Dan rasa haus dan lapar akan Tuhan tumbuhkan dalam hidupmu. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkatimu. Dan yang kedua dari seorang berinisial L. Di akhir tahun 2019, ia pernah mimpi bertemu dengan seseorang yang tidak ia kenali wajahnya. Dan saat itu ia berada di sebuah kapal bersama beberapa orang. Anehnya kapal yang dia naiki berjalan atau berada di darat, bukan di laut. Dan tiba-tiba ia masuk ke tempat yang berbeda, di mana orang yang tadi bersama dia di kapal itu tidak bisa lolos atau tidak bisa masuk ke tempat yang baru, yaitu masuk ke dalam sebuah kapal kayu besar di atas lautan yang ombaknya sangat besar. Dan saat dia berdiri sendiri di kapal itu dan menghadap laut, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil dia. Orang tersebut tersenyum, lalu memeluknya dan menyayanginya. Dia merasa damai sejahtera. Ia merasa sangat nyata saat dipeluk orang itu. Orang itu memakai jubah panjang, memakai mahkota duri. Dia menggendong lalu memeluk orang ini seperti layaknya bapak dengan anak. Di dalam mimpinya, ia merasa bersyukur. Ternyata hanya dia yang bisa lolos ke dalam kapal kayu itu. Shalom, mimpi ini berbicara tentang sebuah pemisahan dari sebuah komunitas atau orang-orang yang kelihatannya nyaman, tapi tidak membawa kamu ke dalam jalan dan cara Tuhan.
Artinya banyak orang yang tadinya berjalan bersama-sama kamu, mungkin dalam pelayanan, dalam pertemanan, namun ketika ada badai datang, mereka tidak masuk atau tidak lolos dalam musim yang baru atau perjalanan yang baru bersama Tuhan. Dan hanya karena anugerahnya yang bisa membuatmu bertemu dengan Tuhan. Karena dalam firman-Nya Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, namun aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi bersyukur kamu masuk orang pilihan Tuhan. Dan sekalipun di dalam perjalanan yang baru ada badai, ombak, tapi Tuhan selalu bersertamu. Seperti Bapa dengan anaknya, seperti itu juga Tuhan menjaga dan menyayangimu. Seperti yang ada dalam Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan Yesus mengasihimu, dan Tuhan Yesus Bapa yang baik, yang selalu ada dan terus ada dalam bahtera Tuhan. Percayalah kalau Tuhan ada, maka Tuhan jurumudi yang terhandal buat hidupmu. Dan melalui mimpi ini Tuhan juga melepaskan damai sejahtera atas hidupmu dan melepaskan kamu dari setiap kekhawatiran dan kesedihan. Tetap semangat. God bless you. Demikianlah episode kita hari ini. Terima kasih telah menonton video kami dan jangan lupa like juga, share video ini, dan para pemimpi bisa bangkit dan berselancar bersama dalam gelombang kemuliaan Tuhan. Serta bergabung dan ajak orang untuk bergabung di channel ini dengan subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda dapat menerima kabar-kabar terbaru dari masa depan. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Percayalah bahwa impianmu menjadi nyata.